Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini, Yani kembali lagi mau membahas bagaimana caranya mengencangkan otot esofagus ya, agar si asam lambung itu nggak kembali lagi naik. Karena masih banyak ya yang bertanya di kolom komentar ya. Baiklah, saya mau jawab pertanyaan dari kalian. Cara mengencangkan otot esofagus agar kembali lagi kencang. Yang pertama, dari sisi kita makan ya. Nih, ketika kita makan tuh harus dengan sedikit-sedikit ya. Dan cara mengunyahnya pun kalau bisa harus halus ya, sampai halus gitu. Kemudian kita jangan makan tuh asal makan banyak, langsung banyak gitu. Jangan teman-teman, sedikit-sedikit mengunyahnya harus halus ya. Kemudian cara minum juga teman-teman jangan sekaligus gluk-gluk langsung habis gitu, jangan. Misalkan seperti ini nih, kita minum satu teguk, satu teguk pelan seperti itu teman-teman. Biarpun kita minumnya satu gelas ya, usahakan sedikit-sedikit. Nah, kemudian kita juga harus disiplin setelah makan. Kita tuh tidak boleh berbaring sama sekali. Jangan pernah setelah makan itu kita berbaring. Tunggu sampai 1 atau 2 jam baru kita bisa tiduran ya, rebahan. Nah, yang ketiga, teman-teman harus tidur tuh dalam posisi ya, misalkan kita malam nih tidur, kita lagi masa mau menyembuhkan, mau mengencangkan otot esofagus itu, tidurnya tuh harus bisa nyender ya, bantalnya harus agak tinggi teman-teman ya. Seperti ini nih, misalkan di belakang kita ada bantal ya, seperti itu. Jadi jangan langsung blok aja tidur gitu. Diusahakan tidur seperti itu tuh selama kurang lebih 1-2 minggu waktu itu ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman 1 minggu sudah enakan ya udah bisa tidur dengan satu bantal ya. Tapi kalau masih ngerasa si asam lambungnya masih ganjel, masih suka naik ke kerongkongan ya, teman-teman diusahakan tidurnya menggunakan bantal yang tinggi ya. Nah, selain itu teman-teman juga harus menjaga pikiran kita ya, supaya tidak cemas ya. Supaya kalau kita melihat sesuatu nih di medsos, biasanya kan suka banyak ya berita-berita yang kadang-kadang yang bisa bikin kita tuh kayak merasa cemas, tegang, takut gitu ya. Hindari seperti itu ya. Jangan dulu melihat hal-hal yang berbau negatif lah. Usahakan hidup itu saat ini, di sini, sekarang. Nggak mikirin ke belakang, nggak mikirin ke depan. Pokoknya nikmatin momen saat ini agar kalian itu bisa fokus ya. Nggak mikirin penyakit, nggak mikirin hal-hal yang negatif. Usahakan pikirannya harus tetap positif. Karena kalau misalkan dalam penyembuhan asam lambung itu teman-teman ya, kadang kan si pikiran tuh kadang suka kemana-mana ya. Jadi hindari pokoknya, kalau kita ada datang pikiran yang jelek, yang negatif, misalkan alihkan ke yang positif begitu teman-teman. Jangan sampai kita tuh terpuruk ya, pikirin terus, apa-apa dipikirin terus. Jangan, karena bisa memicu juga ya kecemasan, bisa memicu cemas. Misalkan kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu kemudian kita cemas, si asam lambung juga bisa naik lagi. Itu juga bisa memicu asam lambung naik ya teman-teman kalau cemas itu. Jadi usahakan kita tuh jangan cemas, jangan ngerasa
negatif terus pikirannya. Jangan, diusahakan terus-terusan sehari-hari kita tuh positif ya, jangan sampai punya pikiran yang aneh-aneh, yang negatif. Pokoknya hidup pada saat ini, detik ini, di sini sekarang. Nah, bisa nggak latih pernapasan juga nih teman-teman, pernapasan otot esophagus itu biar kenceng ya. Latihannya tuh kayak tarik napas dari hidung ke belakang, tahan di perut ya, tarik napas dari hidung, tahan di perut ke belakang. Nah, seperti itu, latih terus seperti itu. Jangan ini nggak berhasil ya, jangan seperti itu ya kan. Semuanya juga perlu proses ya. Kalau kitanya yakin, terus kitanya semangat, terus dilakukan dengan baik, insya Allah kesembuhan itu nggak mustahil ya. Saya juga bisa sembuh kok, saya juga pernah ngerasain kayak gitu ya. Misalkan kan kadang kalau asam lambung naik itu bisa tiba-tiba dada gitu kayak terasa panas, kayak terbakar, kayak gitu perasaan ya. Ya emang asam lambung kalau naik tuh emang kayak dia kan sifatnya asam, jadi kalau naik itu ke kerongkongan tuh kayak seperti kita tuh radang ya. Makanya kalau di dokter itu kadang-kadang eh, saya ya biasanya suka dikasih obat asam lambung sama obat radangnya tuh yang bisa meredakan si radang lambung itu kan. Kalau ke dokter kan biasanya dikasih itu. Jadi utamakan ya teman-teman, makan teratur, makan sedikit demi sedikit, jangan langsung bek 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 gitu ya. Minum juga diusahakan satu teguk kayak itu sampai habis gitu ya. Itu juga buat latihan ya, latihan si otot esopagusnya biar kencang kembali ya. Cara makan dan minum seperti itu, dan kemudian kita tidur menggunakan bantal yang tinggi, dan kemudian latihan pernapasannya seperti tarik napas dari hidung, tahan di perut, kemudian keluarkan. Seperti itu mungkin ya teman-teman, yang saya lakukan ya, dan membawa saya pada kesembuhannya. Latihan setiap hari, tarik napas dari hidung, tahan di perut, keluarkan, seperti itu setiap hari ya teman-teman, sampai kita benar-benar membaik. Insya Allah kok semuanya akan baik-baik saja, dan kalian pasti sembuh sebagaimana saya juga bisa sembuh. Terima kasih.